Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Aisyah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu teks berita. Sudah ada yang tahu teks berita itu apa? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu teks berita, kita simak video berikut ini. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Lalu kapan pandemi ini akan mencapai puncaknya? Berikut adalah dua prediksi yang berbeda dari Forum Peneliti Muda Indonesia dan dari Ahlina Institute. Forum Peneliti Muda Indonesia menyatakan puncak pandemi COVID-19 belum lagi terjadi. Puncak pandemi mengalami kemunduran karena sejumlah faktor. Dari yang sebelumnya diprediksi pada Juni hingga awal Juli, mundur menjadi sekitar bulan Agustus-September. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Oke, setelah kita mengetahui KD-nya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu teks berita. Teks berita di sini kita akan membahas 5 aspek. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada unsur-unsur, yang keempat ada kebahasaan, dan yang kelima ada kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala informasi atau peristiwa yang terjadi di dunia yang sedang disebarkan melalui berbagai media. Nah, setelah pengertian, kita akan membahas tentang struktur. Struktur teks berita. Yang pertama yaitu orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yaitu ada 5W+1H yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Yang pertama yaitu apa? Apa peristiwa yang diinformasikan atau peristiwa yang terjadi? Yang kedua yaitu di mana? Di mana peristiwa itu bisa terjadi? Yang ketiga itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang kelima, mengapa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Atau bagaimana sih kronologinya? Nah, selanjutnya, kita akan membahas ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi temporal. Yang kedua, fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, bahasa baku. Yang kelima, kalimat langsung. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yaitu ada kronologis, aktual, objektif, faktual, dan penting. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam berita yaitu menyimpulkan berita, artinya merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Dalam kesimpulan, kita harus memperhatikan 3 aspek penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita harus menyimak berita. Yang kedua, kita harus mencatat pokok-pokok terpenting yang ada di dalam berita.
Yang ketiga itu membuat kesimpulan. Nah, setelah 3 aspek ini terpenuhi, baru kita bisa membuat kesimpulan. Nah, selesai sudah pembahasan materi teks berita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa diingat-ingat terus apa itu teks berita, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.